Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Kali ini kita akan sama-sama menonton sebuah film yang berdasarkan kisah nyata, di mana perjuangan seseorang dalam menjalankan kewajiban dan komitmennya pada suatu hal. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membantu orang yang bicara ini dengan sama-sama menekan tombol subscribe dan like-nya. 3, 2, 1, dan inilah The Covenant. Berlatar di Afghanistan, di mana tentara Amerika yang dikerahkan untuk katanya melawan teroris dan pemberontakan di negara tersebut. Sebagai negara yang memiliki bahasa yang berbeda, tentu Amerika membutuhkan penerjemah dalam menjalankan tugasnya, di mana para penerjemah ini akan dijanjikan untuk dipindahkan ke Amerika Serikat dan dijamin keselamatannya di negeri Paman Sam. Dan kini, pada Maret 2018 di sebuah tempat bernama Laskargah, Afghanistan, kita akan diperkenalkan dengan seorang sersan mayor bernama John Kinley dan anak buahnya yakni Gizzy, JJ, Jack, Eddie, Kawa, Tom, dan seorang penerjemah, di mana mereka sedang melakukan patroli pemeriksaan kendaraan yang melintas. Ketika Jack dan si penerjemah memeriksa sebuah truk, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan dan... Jack. Scene pun beralih ke pangkalan udara militer Amerika, di mana John kedatangan seorang bawahan baru dan sedang mencari penerjemah untuk menggantikan penerjemah yang meninggal di awal film tadi. Di antara berbagai kandidat, John memilih seseorang bernama Ahmad. Adegan lalu memperlihatkan misi pertama Ahmad bersama dengan John, di mana mereka sedang menggerebek sebuah rumah yang dicurigai menyimpan senjata Taliban. Setelah mereka memasuki rumah, yang mereka temukan hanyalah orang-orang yang tepar karena sehabis push rank tadi malam. The fuck is this place? What's it look like? It's a fucking sports bar. Scene pun beralih ke John yang sedang berbicara dengan atasannya yang mengeluh karena tugas mereka hanya membuang-buang waktu tanpa hasil, di mana sang atasan mengingatkan kembali bahwa John harus segera menemukan pabrik bom dan tempat penyimpanan senjata Taliban. John lalu bertemu dengan Declan yang kemudian memberikan John informasi tentang seseorang yang mungkin mengetahui markas Taliban. Saat malam tiba, John lalu pergi untuk mencari orang tersebut, di mana dia dengan mudahnya menangkap seseorang dan sepertinya orang di sekitar itu tidak peduli atau memang karena disuruh oleh sutradara. Go. John lalu dengan dibantu Ahmed mencoba menggali informasi dari orang tersebut. Namun, awalnya orang ini tidak mau mengatakan di mana lokasi pembuatan bom dan senjata. Bahkan sempat mengumpat Ahmad bahwa Ahmad rela bekerja dengan orang kafir. Namun ketika orang ini dibujuk dengan uang, tentu matanya akan berubah menjadi hijau dan malah ingin nambah anjir. Lalu mengatakan di mana dan kapan Taliban akan beraksi. Sepulangnya John ke markas, John yang bingung dengan cara Ahmed berbicara lalu mengecek background Ahmed. Yang kata saya kenapa sekarang nyari tahu, kenapa nggak sebelum direkrut gitu. Yang dimana Ahmed dulunya bekerja di tempat narkoba dan anaknya dibunuh oleh Taliban. Sehingga ia ingin bergabung ke Amerika untuk membalaskan hal itu. John yang kini menaruh waspada kepada Ahmed lalu memperingati Ahmed untuk tidak bertindak di luar dari perintah. We understand each other? Yes, Sergeant. Adegan lalu berpindah di mana pasukan John akan melakukan operasi di mana Gizzy sedang briefing untuk alur penyerangan. Namun seorang bernama Hadi memberikan saran untuk mengambil jalur yang berbeda karena menurutnya itu lebih baik. John percaya dengan Hadi yang mengetahui medan karena Hadi merupakan orang asli Afghanistan juga. Di tengah perjalanan Ahmed menyadari bahwa Hadi mungkin saja menjebak mereka lalu memberikan saran ke John untuk menghentikan mobil dan memantau daerah sekitar kalau ada musuh yang mengepung. John yang sudah menurunkan egonya lalu memerintahkan yang lain untuk melihat sekitar. Namun tiba-tiba saja Ahmad menyerang Hadi dan John yang melihat itu lalu melerai mereka dengan mengancam Ahmad. Namun Ahmad yang mengatakan bahwa Hadi sudah melaporkan posisi mereka ke Taliban. Tidak lama JJ dan Tom yang mengawasi di high ground memberitahu John kalau mereka sudah mulai disergap oleh pasukan Taliban. Merasa tidak aman, John dan pasukan pun mundur ke markas. Keesokan harinya John kini kembali melakukan penyergapan ke tempat produksi bomnya Taliban.
yang sangat jauh dari markas. Setibanya di lokasi yang terlihat seperti tempat tambang, Ahmad lalu menanyakan apakah ini tempat pembuatan bom itu saudara. Namun orang tersebut berbohong dengan mengatakan, kau salah lokasi Ajusi. Anjing kok Korea cok. Di sisi lain, di dalam sebuah kontainer terlihat seorang yang menghubungi bos Taliban dan melaporkan bahwa mereka sedang digerebek oleh pasukan Amerika. Tanpa ragu pemimpin Taliban itu lalu mengirim pasukannya untuk menyergap balik si John. Lanjut, John, Eddie, dan Ahmad melakukan penggeledahan di tempat tambang tersebut. Dan setibanya di atas mereka menemukan para Taliban yang sedang asyik menyiksa seseorang dan merakit bom. John lalu memberitahu anak buahnya untuk menginformasikan ke markas kalau mereka jackpot dan meminta untuk mengirimkan bantuan udara. Kini, John memulai penyergapan dan menemukan orang yang membunuh anak buahnya di awal film. Namun, Eddie yang tidak menggunakan headset mahal terkena tembakan. Tidak berselang lama, pasukan Taliban pun datang dan mulai terjadi baku tembak. John dan pasukan kini sudah dikepung dengan pasukan Taliban yang datang dari berbagai arah. Berniat untuk bertahan dan tidak ada pilihan lain selain menunggu bantuan udara dari markas. Terjadi baku tembak yang dimana satu persatu anak buah John pun ke lobi. Sehingga menyisakan dia dan Ahmad yang kini berhasil kabur menggunakan mobil ke suatu lembah. Control this. Dagger 1-2. Dagger 1-2. Dan kini kita diperlihatkan John berdua dengan Ahmad terpaksa harus bertahan dan berharap bisa kembali ke markas. Tapi pasukan Taliban masih mencari mereka berdua karena tahu markas mereka jauh dari posisi mereka sekarang. Sempat ketahuan, John dan Ahmad kini harus dikejar dan harus berlari sambil bertahan dari gempuran musuh. Where's your fucking gun? Halfway up the hill. Sempat berhasil lolos dari pengawasan musuh, kini John dan Ahmad harus bergerak dengan sembunyi-sembunyi untuk melumpuhkan musuh. Sampai hari mulai gelap, tibalah mereka di suatu rumah dan beristirahat di sana. We'll rack up here for the night. Keesokan harinya, John dan Ahmad yang mendengar radio yang sempat mereka ambil dari musuh berbunyi, yang menandakan posisi musuh tidak jauh dari mereka berada. Berniat untuk menyisir area di sekitar rumah, John yang sendiri kini tiba-tiba saja dihujani peluru oleh musuh dan berhasil dilumpuhkan. Anjir, Ahmad mana cok? Berkhianatkah? Tapi saat pasukan Taliban ingin kembali dan membawa John sebagai tawanan, Ahmad dengan tenangnya membantai semua Taliban dan berhasil mengamankan si John atasannya. Karena sudah ketahuan dan musuh yang datang akan semakin banyak, Ahmad lalu mengganti pakaian dan menandu John berjalan di tengah panasnya siang dan dinginnya malam. Sampai di mana Ahmad tiba di pemukiman terdekat, lalu membeli mobil menggunakan uang yang ia temukan di kantong John dan membeli beberapa karpet untuk menyamar bahwa dia seorang pedagang kalau-kalau dia bertemu dengan musuh. Dan baru aja saya sebutkan, Ahmad lalu dihadang dengan sekelompok Taliban yang mobilnya mogok dan meminta untuk nebeng sebentar dan itu sangat menegangkan. Adegan lalu berpindah di mana Ahmad membawa John ke sekelompok orang yang sedang beristirahat. Ahmad lalu meminta tolong kepada orang tersebut bahwa dia memiliki seseorang yang sedang terluka dan akan memberikan mobilnya sebagai imbalan. Orang tersebut yang curiga lalu melihat John yang tergeletak dan menyadari bahwa Taliban yang berlalu lalang dari kemarin adalah untuk mencari Ahmad dan John. Namun untungnya Ahmad diselamatkan karena orang tersebut juga membenci Taliban sehingga mau membantu Ahmad dengan memberikan obat dan gerobak agar Ahmad dapat membawa John tanpa ketahuan. Sampai di mana Ahmad yang sudah kelelahan tiba di sebuah pedagang dan berniat untuk membeli sebotol air. Namun Taliban tiba-tiba datang dan Taliban yang melihat ada yang aneh dengan Ahmad lalu membuka selimut John dan tidak lama pasukan Amerika yang mendengar tembakan datang dan betapa terkejutnya mereka melihat John yang masih hidup. Beberapa minggu kemudian,
Kita akan diperlihatkan John yang kini sudah berada di Amerika sedang bersantai dan berbicara dengan Declan bahwa John yang mendapatkan medali karena sudah bertahan dan berjalan jauh dari kejaran musuh. Namun John yang kita ketahui hanya digendong oleh Ahmad merasa medali itu bukan untuk dirinya dan bertanya, bagaimana kabar Ahmad sekarang? Kenapa dia sekarang belum mendapatkan visanya? Lalu Declan menjelaskan bahwa Ahmad sekarang menjadi incaran Taliban karena membantu dirinya. Dan Ahmad harus sering berpindah untuk menghindari Taliban. Sedangkan satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Ahmad, yakni saudaranya, hanya akan memberikan lokasi Ahmad kalau visanya sudah didapatkan. Dan kini, kita diperlihatkan John yang sibuk mengurus percepatan visa untuk Ahmad agar bisa membawa pahlawannya ke tempat yang lebih aman. Di mana John merasa sedikit dipersulit dengan proses percepatan visa untuk Ahmad dan ditambah John yang terus memimpikan perlakuan Ahmad kepada dirinya sampai dia selamat. Sampai beberapa minggu kemudian John dipanggil atasannya dan ditegur karena sikapnya selama mengurus visa Ahmad, tetapi John yang merasa seperti berhutang budi berniat untuk menjemput Ahmad sendiri ke Afghanistan. You think I have a choice? There is no fucking choice. Sampai tibalah kita di Afghanistan lagi, John lalu bertemu dengan Parker yang akan membantu John untuk misi penyelamatan Ahmad. Dan kini John bertemu dengan Ali saudaranya Ahmad yang seorang bandar narko dan banyak melakukan bisnis dengan Taliban. Sehingga membuatnya tidak diusik oleh Taliban. Setelah membahas proses penjemputan untuk Ahmad, John kini diantar oleh anak buahnya Ali, sebut saja namanya QQ. Namun di perjalanan mereka dicegat oleh Taliban yang memeriksa mereka dan sempat terjadi ketegangan, namun mereka bisa melumpuhkan si Taliban. Namun dari kejauhan ada seseorang yang melihat itu dan itu merupakan suatu hal yang buruk karena mereka sudah ketahuan. Adegan lalu memperlihatkan John yang sudah sampai ke tempat persembunyian Ahmad di mana dia langsung menghubungi Parker untuk memberikan lokasi dan rute penjemputan. Di sisi lain kita akan kembali diperlihatkan Ahmad yang sedang memperbaiki mobil dan John datang menghampiri. Namun Ahmad yang terlihat bahagia dengan kedatangan John. Di sisi lain orang yang sempat melihat mereka melaporkan itu ke pemimpin Taliban lalu bersiap untuk penyerbuan. Kembali ke Ahmad dan John yang kini sudah bersiap pergi dari tempat itu. Tak berselang lama pasukan Taliban pun datang dan mengejar John, Ahmad dan keluarganya. Hingga tiba di sebuah terowongan, John lalu dengan sengaja menghalang pergerakan Taliban dengan meledakkan truknya QQ. Tapi Taliban yang tidak kehilangan akal menarik truk agar bisa masuk dan menyerang John. Sempat putus asa karena lutingan peluru sudah habis. Namun tidak diduga Parker pun datang dan meratakan semua musuh dengan sekejap. Di akhir film kita akan diperlihatkan Ahmad yang dengan selamat dipindahkan ke Amerika dan dengan itu Taliban yang marah lalu membantai para penerjemah yang ada di Afghanistan. Sebuah film yang mengajarkan kita bagaimana seseorang yang memperjuangkan janji dan tanggung jawabnya kepada orang yang rela berkorban lah untuk dirinya gitu. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan jadi penerjemah kalau nggak bisa main PUBG. Itu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan